Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam kehidupan ini. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran, Ibu Nanin Sumiarni, SPDI, MAG. Yang kami banggakan, teman-teman satu kelompok yang telah bekerja sama dengan penuh semangat, serta rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami dari kelompok 3 yang dalam hal ini terdiri dari saya, Asr Muhaslim Nur, Teten Sahabudin, Mia Nopianti, Muallimah Diniyah, Neng Biba Zulfatun Nisa, Budi Satriawan, Khairul Muttaqin, M. Saim, Toto Suhyanto, Lutfita Rahma Putri, Rahmatul Ulia, dan Tine Ruhiantine. Dalam video kali ini kami akan memaparkan materi presentasi dengan tema pendidikan Islam masa depan, mengembangkan perangkat pembelajaran pendidikan agama Islam secara baik dan tepat. Tema ini diangkat karena kami meyakini bahwa pendidikan Islam tidak hanya perlu bertahan, tetapi juga berkembang dan bertransformasi. Di tengah tantangan zaman seperti teknologi, globalisasi, dan krisis moral, kita perlu merancang perangkat pembelajaran PAI yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Pada slide kedua ini, kita akan membahas bagaimana guru PAI dapat mengelola kelas agar suasana belajar menjadi nyaman, bermakna, dan islami tentunya. Yang pertama yaitu suasana kondusif. Suasana kondusif artinya kelas tidak gaduh dan siswa bisa fokus. Misalnya sebelum mulai pelajaran, guru mengajak siswa membaca doa bersama dan menenangkan suasana. Guru juga mengatur tempat duduk sedemikian rupa, entah berkelompok untuk berdiskusi atau melingkar agar semua merasa terlibat dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, yang kedua, nuansa Islami. Karena ini mata pelajaran agama, setiap aktivitas di dalam kelas sebaiknya mencerminkan nilai-nilai Islam. Contohnya, guru selalu menegur dengan lembut, memberikan pujian ketika siswa berperilaku baik, dan menyelipkan hadis atau ayat yang relevan saat menerangkan topik pembelajaran. Ini membuat siswa merasakan ruh pembelajaran agama sejak menit pertama. Kemudian yang ketiga, pembimbing spiritual. Lebih dari sekedar mengajar, guru PAI berperan sebagai pembimbing hati. Saat ada siswa yang tampak sedih atau bingung, guru bisa memberi kata-kata motivasi berdasarkan ajaran Islam. Misalnya mengingatkan bahwa kesabaran adalah bagian dari keimanan. Dengan begitu siswa merasa diperhatikan secara emosional dan spiritualnya. Kemudian yang keempat, mengelola interaksi positif.
hubungan guru siswa dan antar siswa harus hangat. Guru bisa menggunakan metode tanya jawab santai, memberi kesempatan setiap anak mengemukakan pendapat, atau membuat aturan kelas yang islami seperti saling menepuk punggung kanan saat menyetujui pendapat teman. Interaksi seperti ini tidak hanya membuat kelas hidup, tapi juga melatih adab dan tata krama Islami di dalam kelas tersebut. Yang kelima, lingkungan belajar aktif. Kegiatan pasif atau hanya mendengar ceramah seringkali membosankan. Oleh karena itu, guru PAI disarankan menyisipkan permainan edukatif seperti kuis Islami misalnya, atau simulasi kisah para nabi dalam drama singkat, atau diskusi kelompok kecil. Dengan begitu, siswa tidak hanya mencerna materi, tetapi juga mengalami dan mengamalkan langsung nilai-nilai yang diajarkan. Teman-teman sekalian, hasilnya, jika kelas dikelola dengan cara seperti itu, maka pembelajaran PAI tidak hanya membuat siswa mengerti isi pelajaran, tetapi juga merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak hanya tahu apa itu akhlak mulia, tapi juga bisa mempraktikannya langsung di kelas, seperti saling menghormati, jujur, sabar, dan membantu teman. Selain itu, pendekatan seperti ini bisa menyentuh 3 aspek penting pendidikan, yaitu pengetahuan, yang kedua perasaan dan sikap, yang ketiga keterampilannya. Dengan pengelolaan kelas yang islami dan menyenangkan, guru membantu membentuk siswa menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak baik, dan dekat dengan nilai-nilai agama. Inilah tujuan utama dari pembelajaran pendidikan agama Islam yang kita harapkan bersama. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi pengelolaan kelas PAI. Nah, perlu kita ingat tujuan utama dari pengelolaan kelas PAI adalah untuk menciptakan sebuah ekosistem belajar yang kondusif, inspiratif, dan islami. Ini bukan sekedar tentang disiplin, tapi tentang membangun rumah kedua bagi siswa di mana nilai-nilai Islam dihidupkan dalam setiap interaksi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, membentuk budaya kelas Islami. Ini adalah fondasi dari semua strategi. Budaya kelas Islami berarti menjadikan nilai-nilai dan adab Islam sebagai napas dalam setiap aktivitas di kelas. Nah, tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang baik, yang secara Islami atau secara alami mendorong siswa untuk berperilaku secara Islami. Nah, cara penerapannya yang pertama, pembinaan spiritual atau habituasi. Yang pertama, doa. Memulai dengan mengakhiri setiap pembelajaran dengan doa yang khusyuk, bukan sekedar rutinitas, tetapi makna doa tersebut agar siswa memahaminya. Yang kedua, salam Islami. Biasakan mengucapkan salam dan menjawab dengan lengkap dan penuh senyuman. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seterusnya
bisa mengawali dengan tadarus singkat misalnya. Awali kelas dengan membaca beberapa ayat Al-Quran bersama, misalnya sesurah pendek ya, untuk memberkahi proses belajar. Itu. Seterusnya yang kedua ada lingkungan fisik yang mendukung. Nah, ini yang ada beberapa aspek. Yang pertama visual Islami ya. Pajang misalkan kaligrafi ayat Al-Quran, hadis dan Asmaul Husna yang relevan dengan materi akhlak. Misalnya hadis tentang kebersihan, an-nadhafatu minal iman misalkan. Terus hadis tentang kejujuran dan lain sebagainya. Yang kedua aspek kebersihan dan keterampilan. Nah, tekankan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, dengan menjaga kebersihan kelas bersama-sama, nah ini bisa membuat jadwal piket dijalankan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga, karya siswa. Pajang hasil karya siswa misalkan di kelas yang bertemakan Islami untuk menumbuhkan rasa bangga dan memiliki. Dan yang ketiga, interaksi sosial yang Islami. Misalkan bahasa yang baik ya. Nah, guru bisa mengajarkan dan mencontohkan untuk menggunakan tutur kata yang sopan, tidak mencela, lemah lembut, dan memanggil teman dengan panggilan yang baik. Seterusnya tumbuhkan rasa sifat tolong menolong atau ta'awun ya. Dorong siswa untuk saling membantu teman kesulitan memahami pelajaran. Jadi kita bisa saling membantu ya. Ajarkan siswa itu bisa saling mengasih tahu atau membantu temannya ketika sedang kesulitan menghadapi pelajaran. Seterusnya ada aspek saling menghargai. Nah, ciptakan suasana di mana siswa merasa aman untuk bertanya dan berpendapat ya, tanpa takut ditertawakan oleh temannya sendiri gitu. Nah, yang kedua tentang pengelolaan waktu dan aktivitas secara efektif. Kita tahu bahwa waktu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mengelolanya dengan baik di dalam kelas berarti menghargai nikmat tersebut dan memastikan tujuan pembelajaran tercapai ya secara maksimal. Nah, ini cara penerapannya juga bisa melalui yang pertama struktur pembelajaran yang jelas. Misalkan pembukaan dari 5-10 menit, salam, doa, tadarus absensi, dan apresiasi atau menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan datang. Seterusnya bisa kegiatan intinya kisaran 60-70 menit lah. Menyampaikan materi, diskusi, aktivitas, tanya jawab, dan yang terakhir penutup misalkan dari 5-10 menit. Kesimpulan yang kita ajarkan kepada anak didik, refleksinya seperti apa hikmah yang bisa diambil dari pelajaran hari ini. Ada aspek juga variasi metode pembelajaran ya. Hindari metode ceramah yang monoton. Gunakan berbagai aktivitas seperti kisah Islami atau kisah ya. Bercerita tentang kisah-kisah Nabi, para sahabat, dan juga ulama-ulama yang menanamkan nilai-nilai kebaikan. Seterusnya ada aspek studi kasus. Nah, biarkan memberikan masalah nyata atau misalnya secara cara membagi warisan yang sederhana ataupun misalkan cara berpuasa yang baik seperti apa untuk dipecahkan bersama begitu. Dan bermain peran misalkan atau role playing, mempraktikkan tata cara berwudu misalkan sholat dan simulisasi ya cara jual beli yang baik menurut syariat Islam. Seterusnya ada aspek manajemen transisi ya. Nah, di mana berikan instruksi yang jelas saat berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Nah, untuk meminimalisir waktu yang terbuang dan menjaga kelas tetap kondusif. Nah, poin yang ketiga adalah mendorong keterlibatan aktif siswa. Ini sangat jelas ya bahwa pembelajaran baik akan lebih bermakna jika siswa tidak hanya
menjadi pendengar yang pasif tetapi juga aktif, yang menjadi peserta aktif yang mencari, menemukan dan menghayati ilmu yang kita berikan. Cara penerapannya yang pertama bisa teknik bertanya yang merangsang. Contohnya inilah, seorang guru menanyakan, menurut kalian mengapa kita harus berbakti kepada orang tua misalkan. Nah, sebutkan dalil-dalilnya kepada orang tua itu bagaimana, misalkan contoh ridallahu fi ridha walidain wa syuhtullahi fi syuhtul walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua. Seterusnya, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center learning. Nah, jadi guru itu sebagai fasilitator ya, berikan proyek dan tugas yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi topik PAI secara mandiri atau dalam kelompok. Dan seterusnya bisa dengan memberikan apresiasi ya. Hargai setiap usaha siswa untuk bertanya, untuk menjawab meskipun jawabannya kurang tepat ya. Tapi gunakanlah kalimat positif ya, seperti misalkan terima kasih, terus pertanyaan yang bagus sekali, atau jawaban yang menarik anak-anak. Nah, itu kan bisa juga menjadikan motivasi buat siswa. Dan poin keempat yaitu menerapkan keteladanan akhlak atau uswatun hasanah. Ini jelas bahwa seorang guru harus menjadi seorang yang uswah hasanah atau menjadi suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Cara penerapannya yang pertama bisa dengan konsep konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Jika mengajarkan tentang kejujuran ya tentunya maka guru harus jujur dengan segala hal. Jika misalkan mengajarkan tentang kesabaran, artinya maka guru harus menganjurkan atau menunjukkan kesabaran saat menghadapi siswa yang misalkan beragam ya. Di situ ada yang nakal, misalkan ada yang nggak mau diam. Nah, maka tunjukkanlah kesabaran guru di situ. Dan jika mengajarkan tentang kedisiplinan, maka si guru ini kan harus datang tepat waktu. Jadi jangan kita mengajarkan tentang kedisiplinan tetapi guru datangnya telat gitu kan. Ini kan tidak relevan dengan apa yang kita ajarkan. Sikap dan perilaku sehari-hari, nah ini juga harus tidak boleh dilupakan. Misalkan sikap pemaaf, bersikap lapang dada dan mudah memaafkan kesalahan orang lain, bersikap adil, lemah lembut, ataupun misalkan bertutur kata yang baik. Dan tidak kalah pentingnya juga menjadi pribadi pembelajar. Maka tunjukkanlah kepada siswa bahwa guru juga terus belajar dan terbuka terhadap ilmu baru. Ini menunjukkan atau mengajarkan kerendahan hati atau tawadu seorang guru. Nah, ini akan menjadi tolak ukur ya bagi siswa bahwa tetap menunjukkan rasa tawadu gitu. Ya begitu. Jadi kesimpulan dari keempat yang tadi, kesimpulannya adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Budaya kelas yang islami menjadi wadahnya, pengelolaan waktu yang efektif menjadi bingkainya, keterlibatan siswa menjadi isinya, dan keteladanan akhlak guru menjadi ruh yang menghidupkan semuanya. Nah, untuk slide berikutnya, slide 4, yaitu tantangan pendidikan Islam di masa depan. Pendidikan Islam di masa depan memang dihadapkan pada persimpangan antara melestarikan nilai-nilai fundamentalnya dan beradaptasi dengan perubahan dunia yang sangat cepat ya. Nah, kegagalan dalam menavigasi persimpangan ini dapat membuat pendidikan Islam tertinggal dan kehilangan perannya dalam membentuk peradaban. Yang pertama tantangan itu yaitu perkembangan teknologi. Nah, teknologi khususnya teknologi digital dan informasi adalah pedang bermata dua. Al-waktu kasyaib gitu ya. Waktu itu lil barat pedang. Maka harus menawarkan kemudahan luar biasa.
tetapi juga membawa tantangan yang signifikan bagi pendidikan Islam. Misalnya banjir informasi dan otoritas keilmuan. Sekarang kita sudah bergelut di dunia internet, maka internet menyediakan akses dan yang tak terbatas sebagai atau berbagai informasi keagamaan tentangnya. Adalah banyak konten yang tidak valid, dangkal atau bahkan menyesatkan. Nah, maka dari sini kita harus pandai mengajarkan kepada anak didik atau siswa bagaimana cara berinternet yang baik agar supaya apa yang mereka cari di internet tentang keilmuan Islam itu tepat, ya, tidak sesat. Nah, seterusnya misalkan disrupsi metode tradisional. Nah, model pembelajaran tradisional yang berpusat pada tatap muka atau talaki dan interaksi langsung guru murid terancam oleh model pembelajaran daring atau online. Nah, salah satunya kan mahasiswa PJJPI itu kan belajar secara full online, gitu kan, baik sinkronus ataupun asinkronus. Tetapi walaupun jaraknya jauh, tetap tidak menghambat proses pembelajaran atau perkuliahan. Artinya, nah, sekarang di dunia era digitalisasi, internet sangat berpengaruh, gitu ya, terhadap pengembangan keilmuan baik siswa ataupun mahasiswa. Nah, seterusnya kesenjangan digital. Ini juga tidak kalah penting. Jadi tidak semua lembaga pendidikan Islam atau siswa ini memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Maka hal ini menciptakan ketimpangan kualitas pendidikan antara lembaga yang mapan secara teknologi yang tertinggal. Nah, seterusnya etika digital ini juga tidak kalah penting. Bagaimana menanamkan adab dan akhlak Islami dalam dunia digital. Nah, tantangan besar bagi kita selaku pendidik yaitu mengajarkan siswa untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menjaga pandangan, menghindari ghibah atau menggunjing orang, ya, di ruang cyber, atau misalkan di Facebook, di TikTok, terus Instagram dan lain sebagainya. Dan ini memfilter informasi sesuai dengan prinsip Islam. Jadi jangan sampai anak didik kita itu menelan secara mentah informasi-informasi baik dari Facebook, Instagram atau YouTube dan sebagainya. Nah, singkat saja yang kedua, krisis moral dan spiritual. Ini jelas, ya. Di tengah kemajuan yang material, banyak masyarakat modern justru mengalami kemunduran, ya, kemunduran moral atau didekansi dan kekosongan spiritual. Ini menjadi tantangan inti yang harus dijawab oleh pendidikan Islam. Jadi begitu, ya. Nah, penjelasan yang lebih mendalam tentang pendidikan Islam itu sendiri, misalkan yang pertama ada yang disebut dengan hedonisme dan materialisme. Budaya populer seringkali mempromosikan gaya hidup yang berfokus pada kesenangan sesaat atau hedonisme, ya. Nah, dan mengukur dari materi atau materialisme. Nilai ini bertentangan langsung dengan konsep zuhud, ya, qanaah atau merasa cukup, dan orientasi kebahagiaan akhirat. Dalam Islam, pendidikan Islam ditantang untuk membentengi siswa dari gaya hidup ini. Ini jelas sekali, ya. Yang kedua, individualisme atau ekstrim, ya. Individualisme ekstrim, bagaimana pemahaman yang mengagungkan atau kebebasan individu secara mutlak dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan atau berjamaah, seperti keberagaman sosial dan penghormatan kepada orang tua dan guru yang sangat ditekankan oleh Islam. Ini jelas bahwa Islam selalu menekankan tentang adab, ya, tata krama, akhlak kepada orang tua, guru, sesama, bahkan kepada sesama makhluk Allah, gitu, ya. Nah, yang juga tantangannya menipisnya adab. Pengaruh budaya luar dan pengaruh sosial seringkali menyebabkan
terkisahnya adab-adab Islami seperti sopan santun sekarang sudah mulai berkurang gitu ya. Terus cara berpakaian, terkadang siswa sudah mengikuti pakaian orang-orang non muslim gitu ya. Nah, maaf misalkan masih banyak ya SMA SMP yang pakaiannya masih mengikuti orang-orang barat di sana gitu ya. Yang ketiga, singkat saja, minimnya inovasi pembelajaran. Nah, ini jelas salah satu kritik yang sering dialamatkan kepada pendidikan Islam adalah kecenderungannya untuk statis dan kurang inovatif ya, sehingga terkadang terasa kering dan tidak memiliki generasi muda gitu ya. Jadi metode pengajaran monoton, banyak praktik pengajaran PAI masih terjebak pada metode ceramah satu arah dan hafalan atau rote learning ya. Nah, metode ini kurang mampu merangsang kemampuan berpikir kritis siswa ya. Jadi kurangnya kemampuan berpikir kritis, kreatif dan memecahkan masalah atau problem solving ya pada siswa. Seterusnya, kurikulum yang kurang kontekstual. Materi ajar terkadang disajikan secara formatif dan terlepas dari realitas kehidupan modern yang dihadapi oleh siswa. Maka pendidikan Islam ditantang untuk mampu membumikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis secara konteks gitu ya. Isu-isu kontemporer seperti lingkungan hidup, keadilan sosial, ekonomi, digital, dan kesehatan mental. Dan juga keterpisahan ilmu atau dikotomi. Nah, maka adanya anggapan yang memisahkan secara tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Tantangan besarnya adalah mengintegrasikan keduanya, menunjukkan bahwa prinsip tauhid relevan dan biologi, fisika, ekonomi, dan semua cabang ilmu pengetahuan. Dan aspek yang terpaku pada aspek kognitif. Nah, ini sistem penilaian seringkali hanya mengukur kemampuan siswa dalam menghafal dalil misalkan atau definisi, namun kurang mampu mengukur perubahan sikap, akhlak, dan pengalaman ibadah dalam kehidupan siswa sehari-hari. Nah, ini terkadang guru itu hanya menilai pada aspek kognitifnya saja, akademisinya saja. Padahal bukan hanya itu, tetapi juga sikap, akhlak, dan pengalaman ibadah siswa juga itu harus menjadi penilaian tersendiri. Dan yang keempat, globalisasi budaya. Globalisasi membuat batas-batas budaya antar negara menjadi kabur ya, di mana arus budaya asing, terutama budaya barat, ini masuk dengan deras melalui film, misalkan musik, internet, dan media sosial, membawa serta nilai-nilai yang tidak selalu sejalan dengan Islam. Ini jelas. Maka di globalisasi budaya ini, kita juga seorang pengajar atau guru harus bisa menunjukkan atau memberikan arahan kepada siswa agar tidak terjerumus ke dunia era globalisasi yang budaya yang memang semakin sini itu semakin semakin merajalela atau semakin canggih ya. Nah, mungkin kesimpulannya dari 4 poin yang tadi, menghadapi tantangan-tantangan ini, pendidikan Islam di masa depan tidak bisa lagi berjalan seperti biasa. Maka ia menuntut adanya ijtihad pendidikan, sebuah upaya sungguh-sungguh untuk melakukan pembaruan dan inovasi. Tujuannya adalah melahirkan generasi muslim yang memiliki akar akidah yang kokoh, keluhuran akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin di tengah-tengah kompleksitas zaman yang sekarang ini semakin canggih ya. Mungkin dari saya segitu saja. Demikian, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak teknologi dan globalisasi. Teknologi dan globalisasi adalah dua fenomena yang saling erat dan telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia di berbagai aspek. Teknologi dan globalisasi membawa dampak positif dalam mempercepat kemajuan peradaban manusia.
namun juga menimbulkan tantangan baru yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang bijak dan kesadaran masyarakat akan perubahan zaman. Contoh dampak positif dari teknologi dan globalisasi yaitu akses informasi menjadi lebih cepat, misalnya seperti komunikasi, media sosial, dan aplikasi instan, dan mempermudah akses informasi pembelajaran seperti platform learning, video pembelajaran, dan literasi digital Islam. Dengan ini, media sosial mendukung proses belajar mengajar secara fleksibel. Adapun contoh dampak negatifnya adalah tantangan ideologi, yaitu berbagai bentuk ancaman, hambatan, atau pengaruh yang dapat melemahkan, menggoyahkan, atau merusak keyakinan dan nilai-nilai dasar ideologi yang dianut oleh individu, kelompok, maupun suatu negara. Dan ada juga disinformasi konten destruktif, yaitu penyebaran informasi yang sengaja dibuat salah atau menyesatkan dengan tujuan merusak, memecah belah, atau menimbulkan keresahan masyarakat, seperti konten palsu atau berita palsu yang bisa berbentuk hoaks, propaganda, atau ujaran kebencian. Singkatnya, teknologi adalah pendorong utama globalisasi, dan keduanya membawa dampak positif yang signifikan dalam kemajuan hidup. Namun, penting untuk menyadari dan mengelola dampak negatifnya agar perubahan ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pendidikan Islam masa depan, yang mana konsep ini dirancang untuk menjawab tantangan abad ke-21. Yang pertama ialah ada visi. Visi sendiri ialah membentuk insan kamil abad ke-21. Nah, visi utama dari konsep ini ialah untuk membentuk insan kamil, yakni pribadi muslim yang utuh, seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan juga sosial, yang mampu hidup dan berkontribusi di era global yang penuh dengan dinamika. Insan kamil abad ke-21 ini bukan hanya cerdas secara akademik, akan tetapi juga memiliki integritas moral, juga kepekaan sosial, dan kesiapan menghadapi perubahan zaman yang cepat, termasuk perkembangan teknologi, budaya, dan juga ekonomi. Yang kedua ialah ada misi. Misi sendiri ya, di dalamnya ada pendidikan nilai Islam, pengetahuan, dan juga keterampilan hidup. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, pendidikan Islam masa depan harus mengusung 3 misi utama. Yang pertama ialah tadi di atas disebutkan pendidikan nilai Islam, yang mana pendidikan nilai Islam ini harus menanamkan akidah yang kokoh, akhlak yang mulia, serta semangat beribadah dan cinta kepada ilmu. Ini adalah fondasi utama yang akan membentuk karakter kuat dan juga visioner. Yang kedua ialah misinya ada pengetahuan. Pengetahuan sendiri itu bisa memberikan penguasaan ilmu pengetahuan yang relevan, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum.
Nah, pendidikan Islam harusnya juga mendorong pemahaman integratif yang mana antara wahyu dan akal, antara tradisi dan juga inovasi. Yang ketiga misinya ialah keterampilan hidup, yang mana dalam keterampilan hidup ini harus bisa membekali peserta didik dengan soft skill dan juga hard skill yang dibutuhkan di abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, kreativitas, serta literasi digital dan juga kewirausahaan. Nah, dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, kita berharap pendidikan Islam ke depan dapat mencetak generasi yang bukan hanya soleh secara individu, akan tetapi juga produktif dan kontributif dalam kehidupan masyarakat global. Pada slide ini, kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan karakter Islami dalam konteks pendidikan Islam di masa depan. Pendidikan karakter Islami adalah proses menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam, seperti amanah, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan peserta didik. Karakter ini tidak hanya menjadi tujuan akhir dari pendidikan, tapi juga menjadi dasar dalam proses pembelajaran. Artinya, setiap kegiatan belajar harus mengarah pada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia, memiliki tanggung jawab sosial, dan mampu menempatkan nilai spiritual sebagai pondasi dalam berpikir dan bertindak. Penting juga untuk kita pahami bahwa pendidikan karakter Islami bukan sekadar teori, tapi harus diwujudkan melalui keteladanan guru, lingkungan belajar yang mendukung, serta pendekatan yang menyentuh aspek hati dan perasaan peserta didik. Dengan demikian, pendidikan karakter Islami yang kuat, kita tidak hanya mencetak siswa yang cerdas secara intelektual, tapi juga unggul secara moral, spiritual, yang kelak mampu berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Kali ini yang kita bahas adalah pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi itu adalah model pembelajaran yang fokus pada penguasaan kompetensi, bukan sekedar mengajar nilai atau menyelesaikan materi. Tetapi kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap. Jadi siswa nggak cuma hafal teori, tapi juga bisa mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Fokus pada capaian pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, guru menekankan apakah siswa benar-benar menguasai apa yang diajarkan. Misalnya, bukan cuma tahu tata cara wudhu di teori, tapi juga bisa mempraktikkan dengan benar. Atau di pelajaran lain, bukan hanya paham teori presentasi, tapi juga mampu bisa bicara di depan kelas dengan percaya diri. Intinya, setiap materi diakhiri dengan capaian yang jelas dan bisa diukur. Penilaian autentik. Penilaian di sini nggak cuma lewat ulangan tulis. Ada penilaian autentik yang menilai kemampuan nyata siswa. Contohnya praktek langsung, sholat, pidato, membuat produk. Contohnya juga membuat portofolio atau kumpulan karya siswa. Contohnya yang lain juga observasi sikap saat diskusi atau kerja kelompok. Refleksi diri juga sebagai contoh, refleksi diri siswa setelah menyelesaikan tugas. Dengan cara ini, guru bisa menilai siswa secara lebih adil dan menyeluruh. Selanjutnya, project based and inquiry learning. Nah, supaya kompetensi bisa benar-benar tercapai, digunakan metode project based learning atau disingkat dengan PBL dan inquiry learning. Dalam proses PBL ini, siswa mengerjakan proyek nyata, misalnya bikin video dakwah, simulasi usaha kecil, atau membuat poster lingkungan. Sedangkan di inquiry learning, siswa ditantang untuk mencari jawaban sendiri melalui observasi dan riset. Misalnya, kenapa menjaga kebersihan itu wajib dalam Islam. Dari sudut itu, mereka diskusi
cari dalil dan simpulkan. Dua metode ini bikin siswa lebih aktif, mandiri, dan kreatif. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman, itulah gambaran singkat tentang pembelajaran berbasis kompetensi yang menekankan capaian pembelajaran, penilaian otentik, serta metode project based in theory. Yuk kita sama-sama menjadi pembelajar aktif yang nggak cuma pintar teori, tapi juga bisa menerapkan ilmu di kehidupan sehari-hari. Setelah pembelajaran berbasis kompetensi, sekarang akan kita bahas terkait dengan inovasi dan transformasi PAI. Inovasi dan transformasi PAI atau pendidikan agama Islam adalah dua hal yang sangat relevan dan mendesak di era modern ini. Tujuannya adalah untuk memastikan agar pendidikan agama Islam tetap relevan, efektif, dan mampu membantu karakter serta moralitas peserta didik di tengah pesatnya perubahan sosial dan teknologi. Urgensi dari inovasi dan transformasi PAI yang pertama adalah untuk menjawab tantangan zaman, yaitu tentang perkembangan teknologi khususnya di era digital, membawa tantangan baru seperti disinformasi, cyberbullying, dan krisis nilai moral. PAI harus berinovasi untuk membekali peserta didik agar dapat menyikapi tantangan ini dengan bijak dan etis. Selanjutnya, dengan adanya inovasi juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan metode pembelajaran yang konvensional seringkali kurang menarik bagi peserta didik modern. Inovasi diperlukan untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, relevan, dan memotivasi peserta didik. Inovasi dan transformasi ini juga berguna untuk membangun karakter kuat pendidikan agama Islam. PAI yang memiliki peran krusial dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan sikap dan perilaku perlu agar transformasi diperlukan agar PAI tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga mampu membentuk kepribadian, akhlak mulia, dan kecerdasan spiritual. Inovasi ini juga berguna untuk menjembatani kesenjangan. Inovasi dapat membantu mengatasi kesenjangan digital dan memadukan pendidikan Islam dengan pendidikan umum, menciptakan lulusan yang holistik dan adaptif. Untuk area inovasi PAI ini ada di beberapa lingkup. Yang pertama, inovasi dalam bidang kurikulum. Inovasi kurikulum PAI disesuaikan agar lebih dinamis, relevan, dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan zaman. Integrasi teknologi, pembelajaran kontekstual yang berbasis proyek, pengembangan karakter, dan multikulturalisme, sehingga kurikulum PAI khususnya dapat berinovasi, dapat menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, untuk inovasi juga bisa dalam bidang metodologi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berbasis teknologi seperti pemanfaatan aplikasi pendidikan, video interaktif, e-learning platform LMS, dan forum diskusi daring untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Kemudian ada blended learning, yaitu menggabungkan metode tradisional dengan pembelajaran daring untuk fleksibilitas dan aksesibilitas siswa. Kemudian ada metode interaktif yang menerapkan metode seperti project based learning, problem based learning, dan pembelajaran kooperatif untuk mendorong keaktifan siswa. Kemudian untuk pendekatan itu bisa menggunakan pendekatan afektif dan psikomotorik. Selain kognitif, metode juga harus mampu menumbuhkan penghayatan nilai dan kemampuan praktik keagamaan, misalnya praktik sholat, membaca Al-Quran. Kemudian lingkup yang selanjutnya untuk inovasi PAI itu ada pada digitalisasi PAI. Ya, sama seperti tadi, yaitu memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh dalam proses PAI. Ya, bisa menggunakan media pembelajaran digital,
Terus ada literasi digital ya, membekali peserta didik dengan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan etis, memahami dampak positif negatif dari perspektif Islam. Kemudian untuk selanjutnya lingkup dari inovasi yang tentunya ini sangat penting, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Guru PAI itu memegang peranan sentral dalam inovasi dan transformasi. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti pelatihan berkelanjutan. Ya, memberikan pelatihan kepada guru PAI mengenai inovasi metode pengajaran, penugasan teknologi digital, pengembangan kurikulum yang relevan. Kemudian dengan cara pengembangan kompetensi, mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi profesional, termasuk kemampuan dalam menciptakan karya tulis atau inovasi pembelajaran. Tapi inovasi dan transformasi tersebut pasti ada tantangannya. Yang pertama ada tantangan kesenjangan digital, karena tidak semua sekolah atau daerah itu memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur dan perangkat teknologi. Kemudian kesiapan guru PAI untuk berinovasi, bertransformasi dalam bidang PAI itu perlu memiliki literasi digital dan kemampuan untuk beradaptasi dengan metode pengajaran baru. Kemudian kurikulum. Nah, di era yang kurikulum yang bergonta-ganti seperti ini, itu menjadikan tantangan baru dalam menyusun kurikulum yang fleksibel dan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar keislaman. Kemudian perlindungan etika dan moral. Pentingnya memastikan bahwa inovasi itu tetap tidak mengurangi interaksi edukatif yang intim antara guru dan siswa, serta tetap mempertahankan nilai-nilai etika. Inovasi dan transformasi PAI adalah perjalanan berkelanjutan yang memerlukan kolaborasi antar pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen yang kuat, PAI dapat berkembang menjadi pilar penting dalam membentuk generasi muslim yang berkarakter, berpengetahuan luas, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Nah, di sini ada yang tadi saya tambahkan, dalam bidang TIK itu bisa menggunakan video, LMS atau aplikasi digital. Kemudian untuk metodenya dalam inovasi dia menggunakan metode yang interaktif seperti diskusi, simulasi, studi kasus. Kemudian menggunakan problem based learning bidang keislaman. Itu saja, terima kasih. Peran guru PAI masa depan sebagai fasilitator dan pembimbing rohani, inovator, dan pembelajar sepanjang hayat, serta agen perubahan karakter siswa. Di dalam pendidikan agama Islam atau PAI itu memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya memahami ajaran agama Islam, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan yaumiyah atau kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, peran guru PAI pun mengalami evolusi yang signifikan. Guru PAI masa depan harus mampu bertransformasi menjadi fasilitator dan pembimbing rohani, inovator dan pembelajar sepanjang hayat, serta agen perubahan karakter siswa. Masing-masing peran ini memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas secara spiritual, intelektual, dan moral. Yang pertama, fasilitator dalam pembelajaran agama Islam. Sebagai seorang fasilitator, guru PAI memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan spiritual siswa. Fasilitas ini bukan hanya berkaitan dengan penyedia materi pembelajaran yang menarik dan relevan, tetapi juga dengan cara-cara yang dapat memotivasi siswa untuk lebih terlibat secara aktif dalam proses belajar agama. Active learning menjadi prinsip yang sangat penting dalam peran ini. Guru PAI harus mengedepankan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk eksplor dan mengeksplorasi ajaran agama dengan cara yang mendalam, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Dalam konteks ini, guru harus menciptakan suasana yang interaktif dan dialogikal, di mana siswa merasa aman dan nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pandangan mereka mengenai ajaran agama. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan project based learning, di mana
siswa diajak untuk mengimplementasikan, mengadaptasi konsep-konsep agama dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui proyek yang mereka kerjakan. Misalnya, guru dapat meminta siswa untuk membuat proyek berbasis sosial yang mengandung nilai-nilai Islam, seperti proyek charity work atau kegiatan community service yang mengajarkan tentang pentingnya kepedulian sosial dalam ajaran Islam. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mempelajari agama secara teoritis, tetapi juga belajar untuk menghidupkan nilai-nilai agama dalam tindakan mereka. Guru juga harus mampu membuka ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pandangan, pemahaman mereka mengenai agama. Tidak hanya terbatas pada question and answer dalam kelas, tetapi juga melibatkan interaksi yang lebih dalam melalui diskusi kelompok atau power learning, di mana siswa dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman mereka dalam menjalani ajaran agama Islam. Socratic questioning, yakni teknik bertanya yang merangsang pemikiran yang mendalam, juga sangat berguna dalam membimbing siswa untuk berpikir kritis tentang ajaran agama. Pembimbing rohani menuntun siswa dalam perjalanan spiritual. Selain berperan sebagai fasilitator, guru PAI juga harus berfungsi sebagai spiritual guide atau pembimbing rohani bagi siswa. Pembimbing rohani bukan hanya memberi pengetahuan tentang agama, tetapi juga membantu siswa untuk menjalani perjalanan spiritual mereka. Dalam peran ini, guru harus sangat peka terhadap kebutuhan rohani setiap siswa, karena setiap individu memiliki perjalanan spiritual yang unik dan berbeda-beda. Tidak hanya pendekatan yang sama untuk setiap siswa. Oleh karena itu, seorang guru PAI perlu mengedepankan empati and active listening. Empati dalam konteks ini berarti kemampuan guru untuk memahami dan merasakan kondisi batin siswa, apakah mereka merasa bingung, cemas, atau bahkan kehilangan arah dalam hal keagamaan. Dengan menunjukkan empati, guru menciptakan hubungan yang lebih trusting dan suportif dengan siswa, yang memungkinkan siswa merasa lebih terbuka dalam berbicara tentang tantangan spiritual mereka. Hal ini juga menciptakan kesempatan bagi guru untuk memberikan taujih, memberikan nasihat dan isyraf dan bimbingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Active listening atau keterampilan penting yang harus dimiliki oleh guru PAI. Guru harus mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh siswa, baik itu pertanyaan, keresahan, ataupun aspirasi mereka dalam hal spiritualitas. Mendengarkan dengan saksama memungkinkan guru untuk memberikan tanggapan yang lebih bijaksana dan berbobot, serta memberikan bimbingan yang lebih tepat guna dalam perjalanan spiritual siswa. Sebagai seorang pembimbing rohani, guru harus mampu mengenali gejala-gejala yang mengarah pada ketidakpastian spiritual atau krisis keyakinan, dan memberi dukungan yang dibutuhkan oleh siswa untuk kembali menemukan jalan agama. Sebagai spiritual guide, guru PAI itu perlu mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia, akhlak karimah dalam kehidupan sehari-hari siswa. Pembentukan karakter melalui akhlak bukan hanya mengajarkan tentang perilaku yang baik, tapi juga tentang bagaimana siswa dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan, taqarrubun ilallah dalam setiap tindakan mereka. Guru harus memberikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan, baik dalam hubungan dengan sesama, hablum minallahi wa hablum minannas, dengan lingkungan ataupun dengan Tuhan. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan tentang teologi, tapi juga moral value yang sangat penting untuk membentuk pribadi yang kuat secara spiritual. Kemudian juga mengembangkan karakter siswa, menciptakan integritas dan ketakwaan. Akhirnya tujuan dari peran guru PAI itu sebagai fasilitator dan pembimbing rohani adalah untuk membentuk karakter siswa yang memiliki integritas dan ketakwaan. Siswa tidak hanya diharapkan untuk menguasai ajaran agama, tapi juga untuk menghidupkan ajaran tersebut dalam kehidupan mereka. Dengan bimbingan yang baik, guru dapat membantu siswa untuk memahami esensi dari setiap ajaran agama, sehingga mereka mampu menjadikannya pedoman hidup. Melalui pemahaman yang mendalam dan pengalaman rohani yang nyata, yang real,
siswa akan berkembang menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki spiritual intelligence yang tinggi. Guru PAI dalam hal ini berperan sebagai moral kompas bagi siswa, memberikan mereka arah yang benar dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan dengan pendekatan yang penuh kasih sayang dan dedikasi. Guru akan mampu membimbing siswa untuk menjadi pribadi yang berintegritas, rahim, penuh kasih sayang, dan bertakwaan kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya menjadi insan yang sukses dalam ilmu pengetahuan, tapi juga sukses dalam kehidupan spiritual mereka. Kemudian yang kedua adalah inovator dan pembelajar sepanjang hayat. Menyongsong masa depan pendidikan agama Islam yang dinamis, kita tahu bahwa dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, peran seseorang guru PAI atau guru pendidikan agama Islam itu tidak lagi terbatas pada pengajaran yang konvensional, yaitu yang hanya menyampaikan materi secara satu arah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan dinamika perkembangan pendidikan, peran guru PAI masa depan akan lebih kompleks dan membutuhkan kreativitas serta inovasi yang tinggi. Guru PAI masa depan diharapkan tidak hanya mampu menjadi pengajar yang efektif, tetapi juga inovator yang memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, serta seorang pembelajar sepanjang hayat, atau kita sebut dengan lifelong learner, yang senantiasa berkembang dalam pengetahuan dan keterampilan. Sebagai seorang inovator, guru PAI masa depan dituntut untuk mampu menciptakan metode pembelajaran yang tidak hanya relevan dengan perkembangan zaman, tapi juga menarik dan interaktif. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, metode pembelajaran tradisional yang cenderung statis dan monoton tidak lagi cukup untuk menarik minat siswa yang hidup di era digital saat ini. Karena itulah guru PAI harus mampu mengembangkan teknologi enhanced learning yang mengintegrasikan berbagai alat bantu digital dalam proses pembelajaran, seperti penggunaan Learning Management System atau LMS adalah contoh yang baik dalam penerapan teknologi dalam pembelajaran. LMS memungkinkan guru untuk menyampaikan materi, mengelola tugas, memberikan feedback, memberikan umpan balik, serta memantau perkembangan siswa secara lebih efisien. Dengan LMS, pembelajaran menjadi lebih terstruktur, mudah diakses oleh siswa, sehingga mereka dapat belajar secara mandiri dan fleksibel. Selain itu, penggunaan e-learning platform seperti video pembelajaran, podcast, dan aplikasi edukasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dengan cara yang lebih interaktif dan engaging. Guru PAI bisa menggunakan multimedia untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, seperti membuat video ceramah atau presentasi yang menggabungkan gambar, teks, suara agar dapat lebih mudah memahami ajaran agama. Namun inovasi dalam pembelajaran PAI tidak hanya sebatas pada penggunaan teknologi. Guru juga harus mampu menciptakan interactive teaching method yang melibatkan partisipasi aktif dari siswa. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah PBL, Project Based Learning, di mana siswa tidak hanya belajar teori agama, tapi juga mengaplikasinya dalam proyek nyata. Misalnya, guru dapat mengajak siswa untuk melakukan proyek sosial yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti kegiatan social outreach atau community service yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial. Selain itu, metode flip classroom juga dapat menjadi pilihan yang efektif, di mana siswa mempelajari materi secara mandiri melalui video atau bahan bacaan di luar jam pelajaran, dan waktu di kelas digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan aplikasi konsep-konsep agama dalam kehidupan nyata mereka. Pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner, seorang guru PAI tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga untuk terus berkembang secara profesional. Konsep lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci untuk menjaga relevansi seorang guru di tengah perubahan zaman. Guru PAI harus senantiasa memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam bidang agama, pendidikan, teknologi. Dunia pendidikan selalu berubah, dinamis, dan tantangan yang dihadapi oleh guru semakin kompleks, baik dari segi materi ajar maupun cara mengajar. Untuk itu, continuous professional development atau
CPD menjadi sangat penting. Guru PAI harus secara aktif berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, seminar, workshop, atau kursus yang dapat meningkatkan keterampilan mengajar mereka dan pemahaman mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui CPD, guru PAI dapat memperluas wawasan mereka tentang berbagai pendekatan pedagogis baru, serta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkembangan terbaru dalam pendidikan agama. Misalnya, tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkaya pembelajaran agama, atau tentang perubahan kurikulum yang berfokus pada keterampilan abad 21 seperti critical thinking, collaboration, and problem solving. Selain itu, guru PAI juga perlu mengembangkan kemampuan mereka dalam interdisciplinary learning atau pembelajaran lintas disiplin. Di dunia yang semakin terhubung ini, pengetahuan agama tidak bisa dipisahkan dari ilmu pengetahuan lain seperti sains, teknologi, dan sosial. Guru PAI masa depan harus mampu mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pengetahuan dari berbagai bidang tersebut untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik. Misalnya dalam mengajarkan konsep keadilan dalam Islam. Guru dapat mengaitkannya dengan isu-isu sosial seperti social justice, human rights, and environmental sustainability yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Mengenai integritas pengetahuan lintas disiplin atau kita sebut dengan interdisciplinary knowledge, pentingnya interdisciplinary learning tidak bisa dipandang sebelah mata, terutama dalam konteks pendidikan Islam. Guru PAI masa depan harus mampu menghubungkan atau mengintegrasikan pengetahuan agama dengan berbagai disiplin ilmu lain untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih komprehensif dan inklusif. Sebagai contoh, ketika mengajarkan konsep tentang keberagaman dalam Islam, guru PAI dapat mengaitkannya dengan pembelajaran tentang global citizenship atau multiculturalism yang sangat relevan dengan dinamika sosial global saat ini. Penggabungan pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan lainnya atau mengintegrasikannya juga akan memperkaya wawasan siswa, membuat mereka lebih terbuka, open-minded terhadap berbagai perspektif, serta membantu mereka untuk mengembangkan critical thinking skills yang lebih tajam. Hal ini akan menyiapkan siswa untuk menjadi individu yang tidak hanya terampil dalam ilmu agama, tapi juga kompeten dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Cross-disciplinary learning membuka peluang bagi siswa untuk melihat hubungan antara berbagai bidang ilmu dan membantu mereka memahami bahwa pengetahuan agama tidak terpisah dari kehidupan nyata, tapi menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan global. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita akan membahas tentang agen perubahan karakter siswa. Sebagai peran guru PAI dalam membentuk karakter dan moralitas generasi masa depan, sebagai pendidik yang mengajarkan nilai-nilai agama atau guru pendidikan agama Islam tidak hanya berperan dalam mentransfer ilmu pengetahuan agama, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam membentuk karakter siswa. Di tengah dunia yang semakin global dan terhubung, di mana tantangan moral dan spiritual semakin besar, guru PAI harus mampu menjadi panutan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Mereka tidak hanya mengajarkan theoretical knowledge, tetapi juga memberikan role modeling, contoh nyata atau qudwah hasanah dalam menerapkan karakter yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat guru PAI memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter dan moralitas siswa yang akan mempengaruhi kualitas pribadi dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Integrity, responsibility, and justice. Karakter adalah fondasi yang sangat penting dalam pembentukan pribadi seseorang, dan dalam konteks ini, guru PAI berperan besar dalam mengembangkan character building pada siswa. Salah satu nilai utama yang ditekankan adalah integrity atau integritas. Integritas itu mencakup kejujuran, konsisten, dan ketulusan dalam bertindak, yang merupakan nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Guru PAI harus memberikan teladan yang baik dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan dapat dipercaya dalam interaksi mereka sehari-hari dengan siswa.
Mereka harus menjadi contoh nyata tentang bagaimana honesty dan transparansi dalam tindakan sehari-hari dapat memperkuat irtibat, hubungan-hubungan antar sesama, serta menciptakan lingkungan yang penuh dengan kepercayaan dan keharmonisan. Nilai responsibility atau tanggung jawab juga harus ditanamkan pada siswa. Guru PAI dapat membantu siswa untuk memahami bahwa mereka memiliki mas'uliyah, memiliki tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri, orang lain, dan masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada kewajiban untuk menjalankan ibadah dengan baik, tapi juga mencakup kewajiban sosial mereka terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh, mengajarkan siswa tentang social responsibility atau tanggung jawab sosial melalui kegiatan sosial yang berbasis nilai-nilai Islam seperti charity, sedekah, atau volunteer work atau kerja sukarela akan menumbuhkan rasa kepedulian sosial mereka terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Konsep justice atau keadilan juga merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam. Guru PAI harus mengajarkan siswa untuk selalu berpihak pada yang benar dan memperjuangkan keadilan baik dalam konteks pribadi maupun sosial. Di tengah kemajuan teknologi yang dinamika sosial yang cepat, siswa perlu dibekali dengan pemahaman yang jelas tentang social justice yang mencakup bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Guru PAI harus mampu membantu siswa untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan bagaimana prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar individu maupun dalam menghadapi ketidakadilan sosial. Kemudian kita tahu bahwa role modeling menjadi teladan yang positif. Peran guru PAI sebagai role model tidak dapat diremehkan. Siswa belajar banyak dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam hal ini, guru memiliki pengaruh yang sangat besar. Behavior modeling menunjukkan perilaku yang diinginkan merupakan salah satu teknik yang paling efektif dalam pembelajaran karakter. Ketika guru menunjukkan integritas, tanggung jawab, dan keadilan dalam tindakan mereka, siswa akan lebih mudah memahami dan meniru perilaku tersebut. Observational learning atau proses di mana siswa mengamati dan meniru perilaku orang dewasa, khususnya orang yang mereka anggap sebagai figur otoritas atau seperti guru. Contoh nyata yang diberikan oleh guru dalam kehidupan sehari-hari akan memiliki dampak yang lebih kuat daripada sekedar teori yang diajarkan di kelas. Misalnya, jika seorang guru menunjukkan bagaimana cara mengelola konflik dengan cara yang adil dan bijaksana, siswa akan belajar untuk mengadopsi cara yang sama dalam menghadapi masalah mereka. Dengan menjadi contoh yang baik, guru PAI membentuk siswa tidak hanya dalam hal ilmu pengetahuan agama, tetapi juga dalam cara mereka mengelola emosi, bertindak dalam situasi sulit, dan berinteraksi dengan orang lain. Social responsibility dan intercultural understanding selain membentuk karakter melalui nilai-nilai dasar Islam seperti amanah, trustworthiness, adil, justice, dan tanggung jawab, responsibility. Guru PAI juga harus membantu siswa untuk memahami pentingnya intercultural understanding, pemahaman antar budaya, dan social responsibility, tanggung jawab sosial. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, siswa perlu dipersiapkan untuk hidup dalam masyarakat yang beragam, yang berbeda-beda, yang heterogen, baik dalam konteks budaya, agama, etnis, maupun pandangan hidup. Nah, guru PAI memiliki tanggung jawab untuk menanamkan pentingnya toleransi, diversity, keberagaman sebagai bagian dari ajaran Islam yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan. Pembelajaran tentang bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda secara budaya dan agama sangat penting untuk membentuk pribadi yang terbuka, open mind, inklusif, dan mampu bekerja dalam lingkungan yang multikultural. Melalui kegiatan yang mengedepankan keberagaman seperti interfaith dialog antar agama, atau cultural exchange program pertukaran budaya, guru PAI dapat membantu siswa untuk menghargai perbedaan dan membangun hubungan yang harmonis di masyarakat, atau kita sebut dengan tasamu dalam agama. Guru juga harus mengajarkan pentingnya peace building, pembangunan perdamaian, yang berfokus pada menciptakan masyarakat yang damai dan adil. Dalam ajaran Islam, kedamaian dan persaudaraan sangat dihargai, dan siswa perlu memahami bagaimana mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif untuk menciptakan dunia yang lebih baik.
Poin selanjutnya itu adalah pengembangan guru untuk menyiapkan guru PAI di masa depan. Pengembangan guru itu merupakan aspek yang sangat krusial dalam memajukan pendidikan agama Islam. Setidaknya ada 3 strategi atau cara yang harus dilakukan dalam mengembangkan guru PAI di masa depan. Yang pertama, cara yang mesti dilakukan dalam mengembangkan guru PAI di masa depan itu yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Karena dengan sering melakukan pelatihan dan workshop yang berkelanjutan, tentu itu akan menjaga kompetensi profesionalisme seorang guru itu sendiri, dan tentu nanti akan menguasai metode terbaru, terus pemanfaatan teknologi, serta tentunya mendapatkan pengetahuan tentang pendekatan pembelajaran yang lebih relevan di zamannya. Itu yang pertama, yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Yang kedua, cara atau strategi dalam pengembangan guru PAI di masa depan yaitu dengan cara kolaborasi komunitas guru-guru PAI. Kolaborasi komunitas guru-guru PAI sangat penting dilakukan, yaitu untuk apa? Untuk berbagi pengalaman, ya, berbagi solusi dari permasalahan-permasalahan di lapangan, terus forum atau kelompok diskusi ini ya tidak hanya meningkatkan wawasan tentunya, tetapi juga memberikan dukungan emosional ya, terus dukungan motivasi dari rekan-rekan guru-guru PAI itu sendiri. Itu yang kedua ya, melakukan kolaborasi atau kerjasama komunitas di antara guru-guru PAI. Yang ketiga, dalam mengembangkan guru PAI di masa depan itu bisa dilakukan dengan cara riset dan tindakan di kelas. Guru ya melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas secara langsung. Nah, nanti kalau didapati permasalahan, tentu guru akan belajar bagaimana cara atau bagaimana menemukan solusi yang langsung atas permasalahan pembelajaran yang dialaminya. Nah, ini tentu menjadikan seorang guru sebagai praktisi reflektif yang terus belajar dan belajar. Karena sejatinya seorang guru itu bukan karena sudah menjadi guru terus dia berhenti untuk belajar, tetapi seorang guru profesional itu adalah guru yang terus belajar dan belajar serta memperbaiki diri, memperbaiki cara belajar, memperbaiki mendidik anak-anak didiknya supaya lebih bisa dipahami gitu ya. Nah, dengan kombinasi ketiga cara tadi atau ketiga strategi tadi, tentunya guru PAI itu akan menjadi agen transformasi, akan menjadi pendidik yang memajukan pendidikan agama Islam di masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan kurikulum pendidikan agama Islam masa depan, yaitu kurikulum pendidikan agama Islam masa depan harus menyatu dengan kurikulum nasional, akan tetapi memperkuat nilai-nilai agama. Contohnya seperti api yang terbuat dari kayu yang hijau, ini menggambarkan proses alami dari tumbuhan melalui fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi energi kimia, lalu terjadinya nutrisi. Dan yang kedua yaitu ada adaptif terhadap tantangan zaman. Tantangannya yang pertama seperti gadget, yang kedua seperti media sosial, dan yang ketiga seperti perubahan sosial. Gimana solusinya? Solusinya seperti bertanggung jawab bagaimana cara kita menggunakan media sosial di sekitarnya dan menjaga etika. Yang terakhir yaitu ada pendekatan multimedia dari agama, sains, dan sosial. Yang pertama agama, contohnya seperti kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah beri. Dan yang kedua yaitu sains, contohnya seperti tumbuhan yang bisa mengubah matahari menjadi energi kimia. Dan yang terakhir adalah sosial, bagaimana cara kita bertanggung jawab dalam lingkungan di sekitar kita. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pemberdayaan peserta didik. Pemberdayaan peserta didik merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi masa depan. Kita harus fokus pada pengembangan keterampilan abad 21 yang esensial, yaitu berpikir kritis, menjadi kreatif dalam memecahkan masalah, dan mampu berkolaborasi secara efektif. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi bagaimana anak-anak kita bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam berbagai konteks kehidupan. Selain itu, penguatan karakter dan kepemimpinan Islami adalah pilar tak tergantikan. Kita tidak hanya membentuk individu yang cerdas, tetapi juga berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ini adalah bekal bagi mereka untuk menjadi teladan di masyarakat. Dan tidak kalah penting, pendidikan keberagaman dan toleransi. Di tengah masyarakat yang majemuk, kita harus menanamkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, sehingga peserta didik kita tumbuh menjadi pribadi yang inklusif dan mampu hidup berdampingan dengan damai. Misi pendidikan Islam sungguh mulia, yaitu adalah mengajarkan nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan keterampilan hidup untuk membentuk insan kamil abad 21. Ini bukan sekedar slogan, melainkan komitmen kita bersama. Kita berupaya mendidik peserta didik agar tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki fondasi iman yang kokoh, serta dibekali keterampilan hidup yang memadai untuk menghadapi tantangan zaman ini. Tujuannya membentuk insan kamil, pribadi paripurna yang seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan siap menjadi khalifah di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam masa depan membutuhkan sinergi yang erat antara nilai-nilai agama, teknologi, dan inovasi untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan akhlak yang baik. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat ini, tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Nilai-nilai Islam yang mencakup kejujuran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, harus dijadikan fondasi utama dalam pendidikan. Pendidikan yang berbasis nilai akan membentuk karakter siswa dan mempersiapkan mereka
untuk menjadi individu yang berakhlak mulia. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dilihat dari aspek transfer ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian. Dengan menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, siswa akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan moral dan etika di masyarakat. Di sisi lain, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan teknologi dalam pendidikan Islam dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Misalnya dengan memanfaatkan platform pembelajaran online, siswa dapat memperluas wawasan mereka serta memberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti penggunaan video, simulasi, dan aplikasi edukatif yang dapat meningkatkan minat siswa terhadap pelajaran. Namun, penggunaan teknologi harus dilakukan dengan bijak. Penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, konten yang diakses harus sesuai dengan ajaran Islam dan tidak mengandung unsur negatif yang dapat merusak moral siswa. Pendidikan harus mampu memberikan panduan bagi siswa untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, agar mereka tidak terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kemudian, inovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum juga sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang relevan dan berkualitas. Pendidikan Islam masa depan harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pendekatan yang kreatif seperti pembelajaran berbasis proyek, kolaborasi antar disiplin, dan penggunaan pendekatan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika dapat merangsang pemikiran kritis dan keterampilan problem solving siswa. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, teknologi, dan inovasi, pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tapi juga berkomitmen untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Generasi ini akan menjadi pemimpin yang visioner, mampu menghadapi tantangan global, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Sebagai kesimpulan, sinergi antara nilai, teknologi, dan inovasi dalam pendidikan Islam masa depan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyeluruh. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan Islam tidak hanya akan menjawab tantangan zaman, tapi juga akan menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang beradab, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.